Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Selamat siang pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengudara kembali tentunya dalam suasana yang baru sesuai dengan tema pada hari ini, yaitu Selamat Tahun Baru Hijriah 1445 Hijriah. Semoga senantiasa di tahun yang baru ini semua serba baru, semangat baru dengan aktivitas yang baru dan lebih bermanfaat bagi umat. Amin. Alhamdulillah juga pada siang hari ini saya tidak sendiri, tentunya dengan bincang-bincang yang penuh makna, yaitu telah hadir di studio yang sederhana tapi penuh makna ini beliau Bapak Haji Najib Multazam, kapasitas sebagai staf KUA Borobudur. Untuk menyingkat waktu, pemirsa pendengar perlu dicermati bahwa hari ini kita bersama-sama mengangkat sebuah tema yang masih berkenaan dengan tahun baru Hijriah, dan 2 hari yang lalu kita juga memperingati Hari Anak Nasional yang tepatnya jatuh pada tanggal 23 Juli 2023, dan pada tahun ini mengambil sebuah tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Itu adalah tema Hari Anak Nasional pada tahun ini, yaitu tahun 2023. Untuk menyingkat waktu dan tentu saja pemirsa pendengar banyak yang penasaran apa toh yang akan dibicarakan, yang diperbincangkan pada siang hari ini, langsung monggo kita sambut beliau Bapak Haji Najib Multazam selaku staf KUA Borobudur. Selamat pagi, selamat siang Pak Haji. Selamat siang Pak Aziz. Sugeng siang selamat tahun baru. Semoga ya, sukses selalu, amin, tambah semangat amin, Pak. Amin, amin. Ya. Terima kasih Pak Aziz yang perlu kita bincangkan pada siang hari ini. Pas pada bulan Juli ini ada 2 momen yang perlu kita ketahui dan perlu kita untuk diperingati. Yang pertama kaitannya pada tanggal 19 Juli kemarin itu kita selaku umat Islam memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah, dan pada tanggal 23 Juli juga kita mempunyai momen yang besar, yaitu memperingati Hari Anak Nasional. Terima kasih. Yang selanjutnya dalam 2 hal ini barangkali untuk kita bincang-bincang siang hari ini bisa untuk saling mendukung, untuk saling belajar, untuk saling memberi dan menerima manfaat. Insya Allah. Nah, ini yang perlu kita tanyakan dulu karena tanggal 19 itu yang lebih dulu Pak Aziz. Nah, tanggal 19 Juli ini berkaitan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1445 Hijriah atau tanggal bertepatan tanggal 19 Juli 2023. Nah, ini yang perlu kita tanyakan, yang perlu kita sharing dalam kesempatan hari ini. Ini makna Hijriah. Nah, kita makna Hijriah dulu Pak. Ini makna yang dimaksud dan makna Hijriah. Ini Hijriah itu seperti apa konsepnya Hijriah ini Pak? Terima kasih Pak. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama yang berkaitan langsung dengan 1 Muharram yang lebih fenomenal dengan tahun baru Hijriah. Jadi makna daripada Hijriah itu ada 2 versi. Yang satu hijrahnya Nabi, yang kedua adalah hijrahnya para sahabat. Itu di luar konteks yang lebih mendalam adalah makna hijrah. Hijrah secara makna lughawian itu adalah berpindah, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari wilayah satu ke wilayah lain. Itu secara makna lughawi. Tapi secara makna hakikiyah atau istilahiyah adalah
pergeseran atau perpindahan karakter manusia dari yang tadinya kurang baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi ditingkatkan untuk lebih yang baik. Jadi perjalanan karakter minas sayyi'ah ilal hasanah, suatu yang kita yang kita belum tahu menjadi tahu, yang kita bisa melakukan seperti yang kurang baik menjadi yang baik. Itu cara makna umum, cara makna mutlak. Jadi tidak hijrah itu lantas dari pindah dari daerah satu ke daerah yang lain, dari dusun satu ke daerah. Itu adalah makna yang sebenarnya. Walaupun dulu makna itu adalah perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah untuk sama-sama berdakwah. Nah, itu adalah makna hijrah baik dari sudut pandang lughawi ataupun istilahiyah. Itu adalah makna hijrah. Terima kasih. Yang berkaitan dengan hijrah, terus kita kembali kepada tema yang kedua. Ini batasan, Pak. Nah, ini yang perlu kita ketahui, batasan. Hari Anak Nasional itu batasannya itu usia berapa, Pak? Nah, ini yang perlu kita ketahui dulu. Tidak semua anak itu kan secara umum. Nah, ini dilihat dari segi pendidikan, Pak. Nah, ini monggo, ini yang berkaitan dengan usia dulu, Pak. Kita selaku warga masyarakat bisa tahu, oh yang namanya anak itu dari umur sekian dan sekian batasannya, begitu, Pak. Terima kasih. Ini sebelum saya jawab langsung pada sasaran pertanyaan, itu lebih idealnya kita membuka sebuah ruang dulu bahwa salah satu keutamaan daripada bulan Muharram itu adalah termasuk salah satunya, walaupun masih ada banyak yang lebih kita tahu dan lebih diprioritas adalah menyantuni anak yatim. Lah, alhamdulillah pas ngepasi bersamaan dengan Muharram itu muncul Hari Anak Nasional. Nah, ketika berbicara anak itu kita harus tahu undang-undangnya, Pak. Untuk anak itu memang harus dilindungi, harus disejahterakan. Itu dalam Undang-Undang tahun 74 kalau tidak salah, itu memang anak bagian dari makhluk hidup yang harus dilindungi. Bahkan dilindunginya bukan cuma untuk hidup toh, masalah pendidikan dan sebagainya, sehingga betul-betul nanti bisa menjadi estafet daripada orang-orang tuanya ataupun dari nasib bangsa kita sendiri. Untuk menyingkat waktu, masalah tadi batasan-batasan itu kan ada anak balita, anak remaja, dan orang tua kan ada dipilah-pilah sendiri batasan. Yang penting kita bisa menggali pendidikan, kalau dalam bahasanya yang keren adalah edukasi anak, mendidik anak supaya anak itu betul-betul bisa menjiwai dari orang tua, munggahipun dari kebangsaannya, munggahipun malih masalah keamanan, sehingga anak tidak terlantar, Pak. Nah, itu usia-usia dari 5 tahun, usia emasnya, dari nanti sampai 11 tahun, 18 tahun, dan sebagainya. Itu adalah salah satu batasan-batasan di mana anak tersebut betul-betul harus diasumsi, diberi sebuah suplemen supaya anak kita itu menjadi anak yang betul-betul berkualitas. Bukan hanya kualitas dari posturnya, tapi otaknya kerdil, tapi kita berusaha posturnya bagus, kualitasnya bagus, pola pikirnya, mindsetnya juga bagus, sehingga bisa diarahkan betul-betul menjadi seorang anak yang didambakan dan menjadi harapan dari sebuah bangsa. Terima kasih. Berkaitan dengan usia anak juga, kita dalam perilaku bernegara itu juga kita mendengar ataupun bahkan kita melihat di tayangan televisi, itu kan juga ada lembaga perlindungan anak. Lah ini kan termasuk, ini kan juga termasuk, Pak. Ini kategori kita bertata negara, itu kan anak juga dilindungi oleh negara. Nah, kaitannya dengan ranah yang sudah kita laksasikan bersama di ranah hukum. Nah, ini kan juga setiap kali ada anak melakukan sebuah kejahatan, ini juga dianggap sebagai masih dapat perlindungan. Nah, ini jadi yang akan kita kerucutkan di sini, Pak, yang berkaitan dengan Hari Anak Nasional ini,
berkaitan dengan perilaku anak, ya ini yang perlu kita kerucutkan. Ya. Nah, ini adalah yang perlu bimbingan, perlu penasehatan. Ini adalah kategori anak usia pendidikan atau edukasinya itu sampai batasan umur berapa, Pak? Itu. Umurnya paling ya, sementara dengan adanya tadi ada Komisi Perlindungan Anak sebagai salah satu wadah di mana anak memang betul-betul harus terlindungi. Baik sebab sekarang Pak, banyak kejadian dalam tanda kutip eksploitasi anak. Anak usia masih dalam pendidikan di pressure untuk mencari secara poin masalah rupiah, kan sebenarnya tidak ideal. Usia-usia yang perlu dimasuki pendidikan kok tega-teganya seorang orang tua itu memberikan arahan saiki nyambut gawe wae, rasah nerus ke sekolah, rasah nerus ke pendidikan baik formal atau non formal. Itu kan bagian daripada eksploitasi anak. Hak anak ya, merampas hak anak itu, Pak. Merampas hak anak. Merampas hak anak. Oh, begitu, Jadi kita dalam koridor ini batasan yang berkaitan dengan anak itu paling tidak kita kembalikan juga kepada kita masalah tahun baru Hijriah ini, Pak. Nah, ini tadi sudah disinggung. Nah, kalau ini sudah jelas, Pak. Kalau kita sudah jelas berkaitan masalah anak. Nyun sewu, kalau berkaitan dengan anak, kami juga mohon untuk penjelasan berkaitan ini nanti dengan adanya bulan Muharram. Ini nanti kita akan memeriahkan atau menyantuni, menyantuni anak yatim. Nah ini, Pak. Jadi batasan anak yatim. Nah ini kan sudah jelas, Pak. Kalau kita jelas anak yatim usia berapa yang harus kita santuni, wajib kita santuni. Nah ini, jadi kategori yatim ini nanti apakah sama dengan kategori piatu? Nah ini kita perlu kita angkat karena ya yatim itu seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Nah sementara ini piatu ini juga seorang anak yang ditinggal oleh orang tuanya akan tetapi ibunya yang meninggal. Nah ini berkaitan dengan nanti penggolongan pentasarufan. Nah ini yatim piatu itu sama atau tidak? Nah, ini mohon karena batasan yang perlu kita ketahui. Mungkin jenengan ini dalam kategori anak laki-laki dengan anak perempuan akan berbeda. Kalau anak perempuan kalau sudah haid ini kan sudah dianggap balik. Nah, sementara anak laki-laki secara umum kalau belum melakukan sunnah atau khitan ini kan belum balik. Nah ini jadi biar di dalam masyarakat tidak terjadi kecemburuan, Pak. Jadi kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial berkaitan dengan masalah santunan. Nah, santunan entah itu besar nominal atau kecil, ini kalau dari masyarakat belum paham kriteria yatim piatu ini usia berapa berkaitan dengan hari nasional ini, hari anak nasional. Lah ini kita sinkronkan, Pak. Ya. Jadi monggo kategori anak yatim ini perlu diperjelas, Pak. Aziz, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk merespon apa yang telah dituangkan, disampaikan oleh Bapak Haji Najib tadi bahwa berkaitan dengan penyantunan anak yatim yang masih dalam ruang lingkup keutamaan di bulan Muharram itu memang banyak sekali sebetulnya, Pak, keutamaan-keutamaan di bulan Muharram, baik itu secara sosial atau secara pribadi. Artinya kalau pribadi ya misalnya puasa ataupun ziarah atau lebih istilahnya bahasanya peningkatan ibadah rawasa iyalihin niku mayorke keluargane termasuk keutamaan. Di sisi lain ada satu yang menjadi apa itu rutinitas baik dari instansi ataupun dari keluarga personal, ataupun dari nasional itu yaitu penyantunan anak yatim yang tadi ditanyakan bahwa batasan-batasan. Sebelum sampai ke batasan kita perlu ada acuan untuk kesemangatan bahwa nyantuni yatim itu adalah sebuah anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ana wakafil yatimi fil jannah. Saya dan orang yang menanggung anak yatim dalam surga. Begitu besarnya pahala sehingga Nabi langsung
fil jannah, aku dan wong sing nanggung anak yatim di dalam surga. Bahkan di hadis lain disebutkan bahwa saya dan yang menanggung anak itu seperti jari ini, dekatan. Jadi Nabi dan orang yang menanggung jawab daripada anak yatim itu dekat sekali. Jangan sampai sekarang dibuat sebuah manuver atau disetting janjane nyantuni anak yatim, tapi nyatane dhewe malah ndumpleng karo anak yatim. Jangan sekali. Termasuk rumah yang paling dapat rahmat, yaitu di mana rumah itu di dalamnya ada seorang anak yatim yang disantuni, tidak disia-siakan. Lah setelah itu kita tahu ini anjuran Nabi dan ini adalah sebuah dalam tanda kutip itu muakkad, dikukuhkan sekali. Kita kan di desa mungkin ada ini penggolongan mengidentifikasi anak yatim. Sekarang apakah semua anak yatim itu harus santuni? Harus disantuni lah. Sekarang ada batasan-batas atau kita perlu mengidentifikasi yatim dulu itu antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau masalah baliknya kan berbeda umur. Kalau dalam kitab Safina biar tidak terjadi kecemburuan Pak sosial. Dalam kitab Safina Tunaja itu disebutkan ketika anak perempuan itu sudah masuk atau mancing umur 9 tahun atau sudah haid itu sudah termasuk taklif atau balik. Yang laki-laki itu bukan batasnya supit Pak, tapi kan gitu ya. 15 tahun. Supit itu biasanya kalau mungkin di daerah Indonesia bagian barat itu bertenger tidak disupiti. Gitu. Itu perlu kita luruskan. Jadi betul, tidak supit, tapi dalam kitab Safina itu dituangkan 15 tahun atau pernah mimpi basah. Gitu. Itu adalah bagian-bagian secara syar'i kita mengacu pada sebuah kitab Safinatu Najah. Sekarang masalah yang yatimah. Yatim ke ditinggal wong tuane lanang ya betul. Nek wedok yatimah no piatu itu enggak, saya kurang tahu piatu bahasa apa ya. Gitu nggih. Nek yatim ke yatim dan yatimah nih, yatim begitu, dalam bahasa lugawiyah ya. Kalau dikasih mu'anas itu yatimah. Gitu. Nah itu disebutkan bahwa la abalahu, tidak ada orang tuanya baik laki-laki atau perempuan, tapi lebih familiar sing jenenge yatim kalau di daerah Indonesia itu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya. Padahal ada satu kitab yang menyebutkan, saya lupa nama kitabnya itu, yaitu bukan hanya ayahnya yang meninggal, ketika ayahnya itu tidak ada, ibunya meninggal juga dikategorikan yatim, artinya perlu disupport sebuah santunan. Jadi nanti jangan sampai ada kecemburuan nih. Bagi desa saya itu entah itu yang mati itu bapaknya ataupun anaknya, yang penting salah satu dari kedua orang tua itu meninggal, itu termasuk ranah yang untuk disantuni. Terima kasih. Begini Pak, ini fenomena yang hangat dan yang perlu kita angkat, karena begini, di lingkungan kita kan sudah jelas ya, arijalau qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang ini yang menjadi pimpinan ya Pak ya. Kategori kan di sini. Nah, otomatis pimpinan di sini itu juga sebagai pencari nafkah Pak. Nah, ini sementara kalau ibu mayoritas kan tidak pencari nafkah. Nah, ini kan dikaitkan dengan keberadaan si yatim atau yatimah tadi. Nah, ini jadi ini pengaruh nanti dalam perilaku ini dengan antara santunan. Nanti yang ditinggal mati bapak atau ditinggal mati ibu. Nah ini juga akan berbeda. Nah ini yang berkaitan ini nanti seberapa sama atau enggak. Misalkan begini, yang ditinggal mati bapaknya karena sebagai tulang punggung keluarga. Kalau ditinggal mati ibunya, sementara bapaknya masih kuat mencari nafkah. Nah ini makanya posisi anak ini yang dikatakan yatim atau yatimah ini menurut asas manfaat dan maslahah. Nah ini nanti dalam bentuk penyantunan itu kita apakah harus sama atau kita bedakan. Begitu Pak, terima kasih. Memang kalau kita
berpijak pada sebuah konteks Ya. bahwa yang namanya yatim ditinggal mati bapaknya, dan bapaknya memang terus sebagai seorang tulang punggung ekonomi keluarga. Tapi faktanya Ya. banyak sekali yang kita temui bahwa dalam sebuah keluarga itu ketika mungkin dari seorang ayah itu sudah tidak maksimal, artinya usianya itu produktif tapi aktivitasnya enggak, misalnya terbentur dengan sakit dan sebagainya, walaupun itu adalah notabene adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, tapi dengan kondisi yang mungkin tidak diinginkan, misalnya ada kecelakaan padahal usia produktif mungkin 40 ya, atau 30-an kan masih produktif, yang sebenarnya adalah sebagai seorang tanggung jawab, tulang punggung, tapi dengan dengan keadaannya yang misalnya fisiknya tidak mampu, kan itu kan mau tidak mau yang pola itu adalah istrinya, Pak Duan. Jadi nek konteksnya itu memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi faktanya terkadang kita temukan dalam sebuah keluarga itu yang laki-laki usia produktif tapi aktivitasnya tidak maksimal, contohnya karena ngudur atau kecelakaan, patah tulang, atau bahkan dia tidak bisa bekerja. Ketika tidak bisa bekerja, itu sebagai tulang punggungnya adalah seorang perempuan. Nah, ketika itu kita melihat fenomena itu, maka dalam bulan Muharram itu entah siapalah yang meninggal salah satunya, ya mungkin dengan konteks kitab itu kitab Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu memang benar. Tapi di sisi lain kita adalah berbagi secara sosial. Tidak serta-merta karena bapaknya ijek rasa bayi, tapi di sisi lain bapaknya ijek tapi kurang produktif, kan ya dalam hati kecil kita merasakan juga, Pak. Tidak juga. Terus ini kita membahas berkaitan dengan kemaslahatan, Pak. Jadi ini yang wajib diberikan ini adalah anak yatim atau yatimah ya. Nah, terus sekarang kondisi yatim atau yatimah ini nanti yang berkaitan dengan pentasarupan. Ini kita tidak pandang dari segi ekonomi atau juga perlu kita pandang segi ekonomi, Pak. Misalkan yatim, tapi dia ditinggal mati orang tuanya yatim, tapi punya truk 15. Nah ini kan, ini tapi yang dipandang ini yatim atau karena posisi yatimnya atau karena dia posisi dari segi sosial ekonomi, Pak. Yang kita utamakan ini kemaslahatan keumah ini, Pak. Sip, pertanyaan yang baik. Kita mencoba untuk menggali dari apa pertanyaan ditanya Pak Kaji tadi, bahwa kita lihatlah dari statusnya. Status yatimnya bukan dari secara finansialnya. Sebab yatim, kita kembali lagi, yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya, baik itu setelah ayahnya meninggal itu masih tirkahnya gitu, warisannya banyak. Tapi kita kan yang mengatakan doa cah yatim. Nah, doa cah itu mustajabah. Walaupun ora cah yatim Bu, sugih Bu, kere. Wah, nek sugih kan ramandi, bukan begitu. Wah, nek wis miliarder mesti ramandi kan sugih kok. Tapi dari arah status yatim. Status personalnya karena tinggalnya. Terus yang kedua, Pak, itu kaitannya dengan tadi masalah status ekonomi. Terus ini nanti kita jangan salah paham atau paham yang salah. Paham yang salah berkaitan dengan pentasarupan, Pak. Pentasarupan ini kalau biasanya uangnya sedikit, ini pengalaman di masyarakat tidak ada masalah, Pak. Misalkan 100.000, 150. Tapi kalau sudah sampai pada jutaan, Pak. Nah, ini yang kadang-kadang menjadikan masalah di dalam masyarakat. Nah, ini nanti kita kembali kepada pentasarupan tersebut diterimakan. Nah, ini diterimakan kepada yatim atau yatimah.